Ahok mengatakan komisi-komisi itu hanya menghamburkan uang negara saja. Kadang-kadang kalau komisi-komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya, lebih baik bubarkan. Ahok mengatakan komisi-komisi itu hanya menghamburkan uang negara saja. Kadang-kadang kalau komisi-komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya, lebih baik bubarkan. Jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Nah sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Soal wisuda, soal perpisahan, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, dia paham filsafat Sunda Wiwitan, dia brilian, dia menguasai. Dan dia mendalami dan dia mempelajari terus. Dia paham bener ya Kang Deddy itu terhadap itu ya. Kata Basuki Cahayapurnama mengatakan sebanyak 76 komisi yang ada di Komisi 2 DPRD sebaiknya dibubarkan. Ahok mengatakan komisi-komisi itu hanya menghamburkan uang negara saja. Kadang-kadang kalau komisi-komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya, lebih baik bubarkan. Jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Nah sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah. Negara wajib menyekolahkan mereka. Tapi ketika hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum. Karena ada dalam undang-undang itu juga mengatur kan, bahwa dia harus ikut tertib hukum gitu loh. Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita
revisi. Soal wisuda, soal Studi perpisahan, tour, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini, baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Dedi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok. Dalam melakukan kebijakan publik itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah, oh nih datang ke museum kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan, tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksudnya biar jernih. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Aku juga sangat mencoba memperhatikan Kang Deddy Mulyadi ini. Aku ikutin podcast, aku ikutin berita, aku coba merasakan ini orang tulus apa enggak sih gitu ya. Sejauh ini sih aku melihat ada ketulusan di Bener ya? Aku ngerasa, cuma aku agak trauma dengan gitu. trauma dengan Nah, yang membedakan Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Deddy Mulyadi, dia paham filsafat Sunda Wiwitan. Dia brilian. Dia menguasai dan dia mendalami dan dia mempelajari terus. Dia Paham bener ya Kang Deddy itu terhadap itu ya. Coba dengar interviewnya ketika ngomong Sunda Wiwitan. Iya. Wah, tentang filsafat Pasundan. Dan itu tidak hanya sekedar wacana, tapi dia implementasikan dalam kehidupan di rumah nyata. diterapin, sama keluarga diterapin, di desa diterapin, waktu jadi bupati dia terapin. Sekarang berjuang habis-habisan di Jawa Barat karena ini orang sakit nggak ya, gila, Jawa Barat tuh kan gede ya, penduduknya banyak, masalah juga banyak banget ya. Politisasi agama sikat sama dia ya. Udah habis ya. Ormas yang geruduk orang-orang yang makan di saat puasa gitu udah nggak berani juga. Ya bagus lah. Kata Basuki Cahayapurnama mengatakan sebanyak 76 komisi yang ada di Komisi 2 DPRD sebaiknya dibubarkan. Ahok mengatakan komisi-komisi itu hanya menghamburkan uang negara saja. Kadang-kadang kalau komisi-komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya, lebih baik bubarkan, jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Nah sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah, negara wajib menyekolahkan mereka. Tapi ketika hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum, karena ada dalam undang-undang itu juga mengatur kan bahwa dia harus ikut tertib hukum gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.